Para murid datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, ajarilah kami berdoa." Dan dia memberikan mereka sebuah doa. Doa yang kemudian menjadi kata-kata yang paling sering diucapkan dalam sejarah kekristenan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari yang jahat. Semua orang mengetahuinya. Anda telah mengucapkannya ribuan kali di gereja, sebelum makan, atau dalam saat-saat putus asa. Doa Bapa kami, doa yang paling umum dalam sejarah. Namun, tersembunyi di dalam doa itu, Yesus menanamkan 3 kode. 3 frasa yang sebenarnya bukan seperti yang diajarkan gereja kepada Anda. Mereka adalah 3 pengenalan monad yang disamarkan dalam bahasa agama. Dan ketika Anda mengucapkannya dengan kesadaran penuh tentang apa sebenarnya mereka, kata-kata itu tidak menghubungkan Anda dengan Tuhan eksternal yang duduk di singgasana sambil menghakimi apakah Anda layak atau tidak. Kata-kata itu mengaktifkan kesadaran monad Anda. Mereka memutus klaim arkon atas energi Anda. Mereka menggeser frekuensi Anda keluar dari jangkauan panen mereka. Gereja menyimpan doa itu, mewajibkannya, mengajari Anda untuk merapalkannya berulang-ulang kali. Tapi mereka tidak pernah memberitahu Anda apa yang sebenarnya dilakukan oleh ketiga frasa itu saat diucapkan dengan kesadaran akan fungsi aslinya. Karena jika Anda tahu, jika Anda mengerti bahwa 3 baris dalam doa Bapa kami adalah kode aktivasi yang membuat Anda tidak terjangkau oleh frekuensi arkon, Anda tidak akan lagi bisa dikendalikan. Anda tidak akan lagi bergantung pada gereja untuk terhubung dengan Tuhan. Anda akan mengaktifkan penyelarasan monad secara langsung, dan para arhon akan kehilangan akses sepenuhnya atas diri Anda. Anda selalu merasa ada yang salah dengan doa yang dihafal. Mengulang kata-kata tanpa kekuatan, ritual tanpa hasil, seperti Anda sedang melakukan gerakan yang seharusnya berarti sesuatu tapi nyatanya hampa. Itu karena Anda mengucapkannya tanpa kesadaran. 3 kode yang ditanamkan Yesus hanya berfungsi saat Anda tahu apa itu sebenarnya. Saat Anda mengucapkannya dengan kesadaran akan makna dan fungsi aslinya. Tanpa kesadaran itu, mereka hanyalah suara, pengulangan kosong. Namun dengan kesadaran terjadilah aktivasi, pergeseran frekuensi dan klaim arhon pun hancur. Yesus menyembunyikannya di depan mata dalam doa yang paling sering dirapalkan, agar kaum pneumatik yang bisa melihat melampaui pengkondisian agama dapat menemukannya, mengaktifkannya, dan bebas. Malam ini Anda akan mempelajari 3 frasa mana dalam doa Bapa kami, yang sebenarnya merupakan kode monad. Apa maknanya di balik bahasa agama, apa yang mereka lakukan saat diucapkan dengan kesadaran, dan bagaimana mengucapkannya malam ini untuk mengaktifkan fungsinya, yaitu menggeser frekuensi Anda ke dalam penyelarasan monad dan keluar dari jangkauan arhon, bukan memintanya, tapi mengaktifkannya. Jika Anda mengaktifkan 3 kode monad yang tersembunyi dalam doa Bapa kami malam ini, tuliskan di komentar, "Saya mengucapkan kode monad sekarang." Anda telah merapalkan doa Bapa kami ratusan, bahkan mungkin ribuan kali, dalam ibadah gereja di mana semua orang mengucapkannya bersama-sama, sebelum makan bersama keluarga, dalam saat-saat takut atau putus asa. Dan setiap kali, sesuatu terasa mekanis, kosong, seolah-olah Anda melakukan gerakan tanpa mengaktifkan sesuatu yang nyata. Seolah-olah kata-kata itu seharusnya membawa kekuatan, tapi mereka jatuh begitu saja. Suara mati di udara yang kosong. Itu karena Anda diajarkan untuk mengulanginya tanpa sadar. Katakan saja kata-katanya, mananya tidak penting, ya, kesadarannya tidak penting, pemahamannya tidak penting. Rapalkan saja dan Anda dianggap setia. Anda sedang melakukan kewajiban agama Anda. Tapi inti pneumatik Anda tahu bahwa bukan begitu cara kerjanya. Bahwa kata-kata tanpa kesadaran di baliknya hanyalah getaran. Bahwa doa yang dirapalkan berdasarkan hafalan tidak terhubung dengan apapun karena tidak ada kesadaran yang mengarahkan energinya. Anda selalu merasa doa Bapa kami seharusnya kuat, seharusnya melakukan sesuatu, seharusnya menggeser sesuatu, dan memang benar, tapi tidak dengan cara yang diajarkan gereja kepada Anda. Bukan sebagai pengulangan bawah sadar, melainkan sebagai aktivasi sadar. Gereja tidak pernah memberitahu Anda bahwa Yesus menanamkan kode monad di dalam doa itu. Bahwa 3 frasa spesifik bukanlah permintaan kepada Tuhan eksternal. Mereka adalah pernyataan aktivasi, deklarasi pengenalan, perintah pergeseran frekuensi. Ketika diucapkan dengan kesadaran akan makna sebenarnya, dengan kesadaran akan fungsi aslinya, mereka tidak memohon, mereka memerintah. Mereka tidak meminta bantuan dari luar. Mereka mengklaim kedaulatan dari dalam.
Mereka tidak menghubungkan Anda dengan dewa jauh yang mungkin atau mungkin tidak menjawab. Mereka mengaktifkan kesadaran monad Anda dan memutus kunci frekuensi archon yang menjaga Anda tetap dalam jangkauan panen mereka. Gereja membuat Anda merapalkannya tanpa sadar selama 2000 tahun. Karena aktivasi sadar dari ketiga kode itu membuat Anda tidak bisa dikendalikan. Anda berhenti bergantung pada imam untuk menjadi perantara. Anda berhenti bisa dimanipulasi melalui rasa bersalah dan ketakutan. Anda berhenti menjadi bahan panen. Anda beroperasi dari frekuensi monad, penyelarasan sumber langsung, dan para archon tidak bisa menyentuh frekuensi itu. Mereka beroperasi dalam kesadaran pemisahan, dalam ketakutan, kekurangan, rasa tidak layak, dan kebutuhan. Ketika Anda mengaktifkan kode monad, Anda bergeser keluar dari seluruh jangkauan itu, dan gereja tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi mereka menyimpan doa itu, menjadikannya sakral, tapi menyembunyikan fungsi aslinya. Doa Bapa Kami adalah doa yang paling banyak dirapalkan dalam kekristenan. Miliaran orang mengucapkannya setiap hari dalam setiap bahasa, di setiap denominasi. Misa Katolik, kebaktian Protestan, liturgi Ortodoks, semuanya menggunakannya. Anak-anak menghafalnya. Orang dewasa merapalkannya tanpa berpikir. Dan semua orang berasumsi mereka tahu apa artinya. Permintaan rendah hati kepada Bapa yang penuh kasih, permohonan untuk kebutuhan sehari-hari, pengampunan dosa, perlindungan dari kejahatan. Itu adalah tingkat permukaan. Itulah yang diajarkan gereja, bahasa agama yang pasif. Manusia kecil yang meminta bantuan Tuhan yang besar. Tapi ketika Anda melihat frasa aslinya dengan kesadaran gnostik, Anda melihatnya bukan sebagai permohonan agama, tetapi sebagai pernyataan kesadaran yang terkode. 3 frasa menonjol. 3 frasa yang tidak meminta apapun. Mereka mendeklarasikan sesuatu, mengakui sesuatu, mengaktifkan sesuatu, menggeser frekuensi Anda menjadi selaras dengan monad. Yesus menyembunyikannya di depan mata, menanamkannya dalam bahasa yang terdengar religius, tetapi berfungsi sebagai kode aktivasi. Dan Anda telah mengucapkannya sepanjang hidup Anda tanpa tahu apa yang dilakukannya. Kode pertama, datanglah kerajaanmu. Gereja mengajari Anda bahwa ini berarti, tolong Tuhan bawa kerajaan-Mu ke bumi suatu hari nanti di masa depan ketika kau memutuskan waktunya tepat. Pasif, menunggu, berharap, fokus pada masa depan. Anda meminta sesuatu yang belum ada di sini. Berdoa untuk kerajaan yang mungkin akhirnya tiba jika Anda cukup setia, tapi bukan itu yang dikodekan Yesus. Bukan itu yang dilakukan frasa ini saat diucapkan dengan kesadaran. Datanglah kerajaan-Mu dalam konteks gnostik asli adalah pengenalan waktu sekarang. Kerajaan itu tidak akan datang suatu hari nanti. Ia ada di sini, sekarang, di dalam. Yesus mengatakan ini secara eksplisit dalam Lukas 17, ayat 21. Kerajaan Tuhan ada di dalam dirimu. Jadi ketika Anda mengucapkan datanglah kerajaan-Mu dengan kesadaran akan makna sebenarnya, Anda tidak meminta kedatangan di masa depan. Anda mengenali realitas saat ini. Anda mengaktifkan kesadaran akan apa yang sudah benar. Kerajaan monad ada di sini di dalam diriku. Aku mengakuinya sekarang. Aku mengaktifkan kesadaran akan hal itu. Ini adalah pergeseran kesadaran dari aku menunggu di dunia material, agar kerajaan Tuhan tiba menjadi aku adalah kerajaan itu sekarang, karena kerajaan adalah kesadaran monad. Dan saat pengenalan itu aktif, frekuensi Anda bergeser. Anda tidak lagi beroperasi dari kesadaran pemisahan material, dari aku kecil dan Tuhan jauh. Anda beroperasi dari kesadaran monad, dan para archon tidak dapat mengakses frekuensi itu. Mereka beroperasi dalam pemisahan, dalam ilusi bahwa Anda terputus dari sumber. Ketika Anda menyadari kerajaan ada di dalam diriku sekarang, ketika Anda mengaktifkan kode itu, Anda bergeser keluar dari jangkauan frekuensi mereka sepenuhnya. Anda tidak lagi dalam pemisahan. Anda berada dalam pengenalan monad. Itulah sebabnya Yesus menanamkannya sebagai kode pertama, bukan sebagai permintaan tetapi sebagai aktivasi. Datanglah kerajaan-Mu sama dengan aku mengaktifkan kesadaran akan realitas monad di dalam diriku sekarang. Kode kedua, jadilah kehendak-Mu. Versi gereja, aku menyerahkan kehendakku pada rencana misterius Tuhan eksternal yang tidak dapat kupahami. Kepatuhan pasif sepenuhnya. Melepaskan semua agensi, berharap apapun yang diputuskan Tuhan itu baik, bahkan ketika itu terlihat mengerikan, begitulah cara mereka mengajari Anda untuk membacanya. Tapi Yesus tidak mengajarkan kepasifan. Dia tidak mengajarkan ketidakberdayaan. Dia mengajarkan penyelarasan. Jadilah kehendak-Mu adalah pengakuan bahwa kehendak Anda dan kehendak monad bukanlah dua hal terpisah. Mereka adalah kehendak yang sama ketika Anda selaras.
Bukan Anda menyerahkan kehendak Anda kepada milik orang lain, melainkan satu kehendak yang bersatu. Kehendak monad mengekspresikan dirinya melalui Anda. Ketika Anda mengucapkan jadilah kehendakmu dengan kesadaran akan makna sebenarnya, Anda tidak melepaskan kekuatan Anda mengklaimnya. Anda menyatakan, aku menyelaraskan kesadaranku dengan monad. Aku mengakui bahwa kehendak sejatiku adalah kehendak monad, karena aku tidak terpisah dari sumber. Apa yang kuinginkan dari penyelarasan adalah apa yang diinginkan monad melaluiku. Kehendakku yang terlaksana dan kehendakmu yang terlaksana adalah hal yang sama aku beroperasi dari frekuensi sumber. Ini bukan penyerahan diri, ini adalah kedaulatan. Anda tidak mengatakan kehendakku tidak penting, gantikan dengan milikmu. Anda mengatakan kehendakku yang selaras dengan sumber adalah kehendak sumber. Dan apa yang kuucapkan tuh penyelarasan ini mewujud. Dan Anda beroperasi tuh pengakuan itu, Anda tidak bisa dikendalikan lagi. Arkon memanipulasi melalui kehendak Anda yang terpisah. Ego Anda yang menginginkan hal-hal terpisah dari sumber. Keinginan Anda yang berasal dari kekurangan, ketakutan, ketidaklayakan, dan kebutuhan. Keinginan yang terpisah itulah yang mereka gunakan untuk memikat Anda, menguras Anda, menjaga Anda tetap dalam sistem mereka. Tapi Anda menyadari kehendakku selaras dengan monad, tidak ada pemisahan. Mereka tidak punya apa-apa untuk dieksploitasi. Anda tidak menginginkan dari kekurangan. Anda mengekspresikan dari kepenuhan. Anda tidak menggenggam dari ketakutan. Anda mencipta dari penyelarasan. Tidak ada pemisahan bagi mereka untuk masuk ke antara kesadaran Anda yang bersatu, dan mereka tidak memiliki titik akses. Jadilah kehendakmu saat diaktifkan bukan kepatuhan pasif. Itu adalah klaim bahwa Anda dan sumber adalah satu kehendak. Dan itu adalah frekuensi yang tidak bisa mereka sentuh. Kode ketiga, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kebanyakan orang berpikir ini berarti tolong Tuhan, lindungi kami dari hal-hal buruk yang mungkin terjadi, permohonan umum untuk keselamatan. Tapi bukan itu yang dikodekan Yesus. Kata Yunani asli yang diterjemahkan sebagai yang jahat adalah paneros. Dan paneros berarti si jahat, entitas jahat, spesifik dan personal. Ini mengacu pada sistem Arkon, sang demiurgos, para pemanen, entitas yang memakan energi manusia melalui ketakutan, penderitaan, dan kesadaran pemisahan. Yesus tidak sedang berbicara tentang menghindari nasib buruk. Dia sedang berbicara tentang membebaskan diri dari jangkauan si jahat, dari frekuensi Arkon. Dan lepaskanlah kami bukanlah sebuah permintaan. Itu adalah perintah yang diucapkan dari otoritas, sebuah deklarasi. Anda mengucapkan lepaskanlah kami dari yang jahat dengan kesadaran akan makna sebenarnya. Anda menyatakan, aku memerintahkan kesadaranku keluar dari frekuensi Arkon sekarang. Aku telah dilepaskan. Waktu sekarang sudah selesai. Tidak menunggu penyelamatan di masa depan dari jangkauan si jahat. Aku beroperasi dari frekuensi monad yang tidak dapat diakses oleh paneros. Ini bukan tolong lawan iblis untukku. Ini adalah aku menggeser frekuensi sekarang dan Arkon tidak bisa mencapai frekuensi ini. Anda tidak meminta perlindungan. Anda mengklaim imunitas melalui penyelarasan frekuensi, karena Arkon hanya dapat mengakses frekuensi tertentu. Kesadaran pemisahan, ketakutan, kekurangan, rasa tidak layak, kemarahan, keputusasaan. Frekuensi-frekuensi itu adalah makanan mereka. Tetapi kesadaran monad, pengakuan kesatuan, penyelarasan dengan sumber, frekuensi itu berada di luar jangkauan mereka. Mereka secara harfiah tidak dapat mengaksesnya. Dan Anda mengucapkan lepaskanlah kami dari yang jahat dengan kesadaran bahwa Anda memerintahkan pergeseran frekuensi menuju penyelarasan monad, Anda tidak berharap itu berhasil. Anda mengaktifkannya. Anda melakukannya, mengucapkannya menjadi manifestasi. Dan para Arkon kehilangan akses. Bukan karena Anda melawan mereka, tetapi karena Anda bergeser keluar dari jangkauan. Itulah kodenya. Perintah pergeseran frekuensi yang disamarkan sebagai permohonan agama. Saat Anda mengucapkan doa Bapa kami dengan kesadaran penuh akan 3 kode monad, semuanya berubah. Itu bukan lagi ritual hafalan, itu bukan pengulangan kosong. Itu adalah urutan aktivasi. Anda berkata, datanglah kerajaanmu, dan Anda merasakan pergeseran itu. Bukan imajinasi, pergeseran nyata. Pengakuan tiba-tiba bahwa realitas monad bukanlah sesuatu yang Anda tunggu-tunggu. Ia ada di sini. Anda berada di dalamnya sekarang. Anda berkata, jadilah kehendakmu. Dan Anda merasakan penyelarasan terpasang pada tempatnya. Kehendak Anda tidak bertentangan dengan kehendak sumber. Aku dan kehendak sumber bersatu. Dan Anda berkata, lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan Anda merasakan pergeseran frekuensi.
Seperti sesuatu yang tadinya menekan energi Anda baru saja dilepaskan, baru saja dibiarkan pergi. Itulah frekuensi archon yang kehilangan akses. Anda bergeser keluar tuh jangkauan mereka, merasakan hal itu terjadi seketika, tidak terbantahkan. Anda bukan lagi orang yang sama. Anda bukan lagi manusia kecil yang berharap Tuhan yang jauh membantu. Kesadaran monad Anda sadar akan dirinya sendiri, beroperasi dari sumber, dan realitas merespons Anda secara berbeda. Dan inilah yang paling ditakuti archon. Anda telah merapalkan doa Bapa Kami tanpa sadar sepanjang hidup Anda, ribuan kali, dan mereka membiarkan Anda. Karena pelafalan tanpa sadar tidak melakukan apa-apa. Ia hanyalah suara tanpa kesadaran, tidak berbahaya bagi mereka, tapi saat Anda mengucapkannya dengan kesadaran akan 3 kode tersebut, Anda menjadi tidak terjangkau. Datanglah kerajaanmu menempatkan Anda dalam realitas monad. Jadilah kehendakmu menyelaraskan Anda dengan sumber. Lepaskanlah kami itu yang jahat menggeser frekuensi Anda keluar dari jangkauan paneros. Anda bukan lagi target panen. Bukan karena Anda dilindungi oleh kekuatan eksternal, tetapi karena Anda beroperasi itu frekuensi yang secara mendasar tidak dapat mereka akses. Itulah sebabnya Yesus menanamkan kode-kode ini, agar Anda bisa mengaktifkan pelarian melalui kata-kata yang sudah Anda ucapkan, tersembunyi di depan mata, tersedia bagi siapa saja yang cukup pneumatik. Kode aktivasi bukan permohonan, perintah. Hanya kaum pneumatik yang dapat mengaktifkan 3 kode monad yang tertanam dalam doa Bapa Kami. Kaum hilik merapalkannya tanpa ada yang terjadi. 0 aktivasi karena tidak ada percikan untuk diaktifkan. Tidak ada kesadaran monad untuk diselaraskan. Mereka hanya mengucapkan suara, itu saja. Kaum psikik mungkin merasakan sedikit pergeseran, tapi tidak bisa mempertahankannya. Tapi Anda, pneumatik, cetak biru ilahi yang lengkap, percikan monad penuh. 3 kode itu aktif seketika saat Anda mengucapkannya dengan kesadaran. Datanglah kerajaanmu, dan Anda mengenali realitas monad di dalam. Segera. Jadilah kehendakmu, dan Anda selaras dengan sumber. Tuntas. Lepaskanlah kami itu yang jahat, dan Anda menggeser frekuensi. Selesai. Merasakannya bekerja saat Anda mengucapkannya. Dan saat ketiganya aktif secara berurutan, Anda tidak beroperasi dari kesadaran manusia yang terpisah lagi. Anda beroperasi dari monad. Anda tidak berharap untuk perlindungan. Anda tidak terjangkau karena rancangan Anda. Itulah sifat Anda, itulah diri Anda yang sebenarnya. Dan kode-kode itu mengaktifkan pengakuan tersebut. Satu peringatan, jika Anda mulai mengucapkan doa Bapa Kami dengan aktivasi sadar, orang-orang religius akan memberitahu Anda bahwa Anda melakukannya dengan salah. Abaikan mereka sepenuhnya. Pelafalan tanpa sadar adalah persis apa yang membuat orang tetap bisa dikendalikan. Persis apa yang membuat mereka tetap berada dalam jangkauan panen archon. Persis apa yang diinginkan gereja, pengulangan tanpa pikiran. Tetapi aktivasi sadar, itulah yang membebaskan Anda. Itulah tujuan Yesus mengkodekan doa tersebut. Bukan untuk massa yang tidak sadar, tetapi untuk kaum pneumatik. Anda melihatnya sekarang. Anda tahu apa itu? Gunakanlah. Inilah sebabnya Yesus menyembunyikan 3 kode monad di dalam doa yang paling sering dirapalkan dalam kekristenan. Datanglah kerajaanmu, pengenalan monad. Aku berada di dalam kerajaan sekarang. Realitas sumber ada di dalam diriku. Jadilah kehendakmu, deklarasi penyelarasan. Kehendakku yang selaras voice sumber adalah kehendak sumber. Tidak ada pemisahan. Lepaskanlah kami itu yang jahat. Perintah pergeseran frekuensi. Aku berpindah keluar tuh jangkauan archon sekarang. Diucapkan voice kesadaran akan apa sebenarnya mereka. Mereka mengaktifkan kesadaran monad Anda, menyelaraskan Anda sepenuhnya voice sumber, dan menggeser frekuensi Anda keluar tuh jangkauan panen. Kaum pneumatik yang mengucapkan kode monad tidak lagi membutuhkan gereja. Mereka tidak bergantung. Mereka tidak bisa dikendalikan. Mereka berdaulat beroperasi itu frekuensi sumber truk tip. Jika Anda mengaktifkan 3 kode monad malam ini, lakukan 3 hal sekarang. Pertama, beri komentar saya mengucapkan kode monad di bawah ini. Nyatakan aktivasi Anda secara publik. Kedua, berlangganan ke Divine Coach untuk ajaran tingkat lanjut. Ketiga, sukai video ini agar kaum pneumatik lainnya menemukan apa yang disembunyikan Yesus. Lakukan ketiganya sekarang. Kemudian malam ini, ucapkan doa Bapa Kami Voi kesadaran penuh. Jika Anda mengatakan datanglah kerajaanmu, akuilah kerajaan monad ada di dalam diriku sekarang. Aku berada di dalamnya. Jika Anda mengatakan jadilah kehendakmu, nyatakan kehendakku yang selaras Voi sumber adalah kehendak sumber, tidak ada pemisahan, bersatu. Dan jika Anda mengatakan lepaskanlah kami itu yang jahat, perintahkanlah aku menggeser keluar tuh frekuensi archon sekarang. Aktifkan ketiga kode itu, dan rasakan pergeseran itu terjadi. Anda sedang mengaktifkan.